Halo, kenalin namaku Rahmawati Agustin. Nah, di videoku yang pertama ini, aku mau share ke teman-teman tentang per-CPNS-an. Nah, sebelumnya aku menjelasin sedikit tentang background aku. Jadi, tahun kemarin di CPNS 2019, aku daftar untuk formasi analis laporan keuangan dan alhamdulillah lolos untuk Pemda. Beberapa teman aku ada yang nanya, gimana sih Rahma cara tips dan triksnya supaya lulus CPNS? Nah, terus aku kepikiran kenapa ya nggak aku coba untuk share. Jadi, aku berharap semoga videoku yang ini akan bermanfaat untuk teman-teman semua sebelum bagi teman-teman yang akan mendaftar CPNS. Jadi, kalau misalnya teman-teman penasaran, keep watching. Oke, yang pertama itu adalah tentu informasi dan instansi. Formasi ini akan berkaitan dengan background jurusan teman-teman. Kalau kayak aku adalah S1 akuntansi. Nah, pilihan yang bisa aku ambil itu misalnya analis anggaran, terus analis laporan keuangan, penyusun laporan keuangan, ataupun auditor. Semuanya itu kembali ke perspektif masing-masing dan dilihat juga formasi apa aja yang dibuka ya teman-teman gitu. Terus setelah kita tahu nih formasi apa yang akan kita pilih, selanjutnya adalah tentuin instansi mana yang akan kita pilih. Nah, instansi ini biasanya ada dua. Yang pertama itu Kementerian dan Pemda. Apa sih Kak sebenarnya yang ngebedain gitu? Jadi kalau misalnya di kementerian itu tahapan setelah SKD itu ada tahapan lanjutan. Misalnya SKB secara komputer, terus yang kedua itu adalah psikotes, wawancara ataupun LGD. Nah, kalau misalnya Pemda gimana Kak? Pemda juga ada yang pakai psikotes. Akan tetapi kebanyakan Pemda biasanya setelah SKD itu SKB yang berbasis komputer. Jadi hasilnya udah bisa kita lihat dari situ ya. Ingat, pemilihan instansi itu kembali ke alasan personal dari teman-teman. Pertimbangan apapun itu kembali ke pilihan teman-teman. Jadi, mau itu formasi apa yang akan kita pilih dan instansi apa yang akan kita pilih, semuanya kembali ke pilihan teman-teman. Ini hanyalah sejenis gambaran tentang tahapan tes yang akan teman-teman lalui. Kenapa pemilihan formasi dan instansi ini menjadi penting? Karena dengan begitu kita bisa memetakan sebenarnya untuk formasi yang kita pilih dan instansi yang akan kita lamar ini ada berapa banyak sih yang daftar gitu. Kita contohkan kalau misalnya di Pemda formasi A itu dibuka sebanyak 1, yang daftar berapa. Terus kalau misalnya kementerian nih yang buka formasinya ada 30, yang daftar ada berapa. Jadi dari situ kita bisa membuat kalkulasi kira-kira berapa persen peluang kita untuk menang seperti itu. Dan juga itu akan dikembalikan ke kemampuan teman-teman semuanya ya. Terus cari infonya di mana Kak yang soal-soal kayak gini gitu. Surfing aja di internet karena infonya di situ banyak banget. Teman-teman bisa lihat dari dari pembukaan CPNS tahun sebelumnya. Oke. Setelah pertimbangan nomor 1, pertimbangan yang kedua itu adalah berbicara soal gaji. Kalau misalnya salah satu alasan kenapa kita bekerja itu biasanya salah satunya karena gaji. Formula gaji PNS itu dipertimbangkan atas 3, yaitu beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Nah, kalau tunjangan PNS itu dibagi 2. Yang pertama itu adalah tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Tips yang ketiga itu adalah dengan memulai untuk latihan soal-soal. Jadi setelah tahap seleksi berkas, itu tahapan yang pertama sekaligus yang paling banyak menggugurkan peserta itu ada di tes SKD. SKD sendiri ada 3 ya teman-teman. Ada TWK, TIU, dan TKP. Nah, standarnya itu berbeda-beda. Kalau di tahun 2019 kemarin untuk TKP itu standarnya turun menjadi 126. Tapi apa cukup sih sebenarnya dengan standar? Oh enggak ya. Jadi semakin tinggi skor yang kita dapat, semakin besar peluang kita untuk masuk dan lolos ke tahap SKB. Kita akan baru lolos ke tahap SKB ya, bukan berarti kita akan lolos. Tapi karena SKD ini juga paling banyak menggugurkan peserta, kita tidak boleh lengah ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya di mana kita bisa belajar? Ada banyak banget sebenarnya yang gratis ya. Mulai dari Facebook, Twitter, WhatsApp, ataupun Instagram. Nah, aku pengen tahu nih, kira-kira kalau misalnya aku coba untuk bahas soal-soal tentang SKD, teman-teman pada setuju nggak ya? Kalau setuju komen di bawah ya. Oke, yang keempat itu adalah
sabar dan konsisten gitu. Kenapa ya? Karena di tahun CPNS 2019 kemarin menurut aku cukup memakan waktu yang cukup lama, setahun mulai dari awal pendaftaran hingga aku dinyatakan lolos. Jadi setahun itu sendiri untuk proses mencari kerja dan tahapan seleksi menurut aku cukup lama ya. Jadi di situ tuh penting banget untuk kita konsisten. Aku percaya banget sebenarnya di luar sana ada banyak orang yang capable dan layak untuk menepati posisi dan lolos. Tetapi karena mereka kurang konsisten dari diri, pada akhirnya mereka sering gagal di tengah jalan. Jadi kalau misalnya udah gagal gimana? Ya mau nggak mau kita harus mulai dari seleksi awal, mulai dari pemberkasan lagi, mulai dari belajar lagi, dan bisa jadi persaingannya akan jadi beda. Setelah keempat poin tersebut terpenuhi, yang enggak kalah penting adalah berdoa. Berdoa di sini kembali lagi ke kepercayaan teman-teman. Kalau misalnya saya muslim, saya akan menjalankan apa yang sudah diperintahkan dan mungkin bisa kita mulai dengan hal yang bersifat sunnah. Kita sudah berusaha sebaik yang kita bisa, kita upayakan hal ini dengan sebaik-baiknya. Terakhir adalah minta kepada yang menguasai dunia dan seisinya, yaitu Tuhan kita. Kita harus percaya teman-teman, setelah usaha sebaik yang kita bisa telah kita lakukan, insya Allah Tuhan akan memberikan yang terbaik juga untuk kita. Yang terakhir adalah restu orang tua. Ini gak kalah penting gitu. Setelah kita berusaha, kita berdoa kepada Tuhan kita, gak kalah penting itu restu orang tua. Aku percaya banget soal ini. Mungkin bisa jadi bukan doa kita yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bisa jadi doa dan ikhtiar dari kedua orang tua kita yang bikin kita lolos mendapatkan pekerjaan itu. Oke, jadi sekian dulu video tentang tips dan triks ala aku. Oke, jangan lupa untuk like jika kalian suka sama video ini, komen kalau misalnya kalian ada kritik, saran ataupun masukan untuk aku bikin video selanjutnya. Dan yang ketiga adalah share ke teman-teman, mungkin di luar sana ada banyak yang butuh tentang informasi ini. Dan subscribe supaya aku makin semangat untuk bikin video. Dan see you di video selanjutnya.